Record dulu deh ya. Ya, kita akan bahas mengenai mungkin fokus di Synchronous dulu supaya karena kemarin ke teman-teman sudah mempelajari tentang synchronous learning dan sayangnya saya belum baca ya tugas-tugas kalian. Mungkin kalau lihat mungkin ada yang bisa dicontohkan dari tugas-tugas kalian kemarin. eh, eh, apa namanya? Atau mungkin cobalah salah satu saja deh yang ingin menginikan ya. Coba saya ingin lihat klik aja deh kemarin kayak gimana klik, jelasin aja. Preview video apa saya menjelaskan, Bro? Boleh preview video boleh atau apa juga boleh. Silahkan kita ingin lihat. Sebentar, Bro. Soalnya Brian juga kemarin ngasih videonya bagus kan, cuman kayaknya due date-nya ada lewat aja gitu ya. Tapi sekarang Brian ngumpet ya kayaknya ya. Liberius. Siap. Ada, Pak. Tapi nggak ngumpet kan? Enggak, Pak, enggak. Mantap, nggak telat lagi. Oke. Kita tunggu ya, Mas Klik. Oke, sebentar, Bro. Saya share screen dulu. Sudah terlihat ya tampilannya? Sudah terlihat, silakan. Oke, saya putarkan ya. Suaranya belum ada, Mas Klik. Di stop sharing dulu, Mas Klik. Nanti di bawah itu kan ada, harus dicentang tuh audio atau apa gitu sebelum di sharing. Uh, Di stop sharing dulu. Nah, ketika klik share screen, itu di bawah ada share sound tuh ya, di sebelah bawah kiri. Nah, itu oh iya, oke. dicentang dulu, baru di share ya. Oke. Oke, siap. Ya, yang kayak gini juga harus tahu ya, teman-teman. Ini kan apa namanya synchronous technology ya, gitu ya. Nggak apa-apa ya, simple-simple. Itu adalah creating learning experiences. Saya ulang. Ya. Mohon dicatat bahwa ketika kita bicara e-learning, actually kita itu adalah creating learning experiences with technology. Visa TT, laptop doesn't best yes. Jumpa lagi dengan si pembelajar Klik Wijanarko, mahasiswa pasca sarjana Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Kali ini dalam tugas kedua, mahasiswa ditanyakan, I'm sure that we all have some experience following online synchronous instruction, teaching and learning in our classes. Based on your experience, just pick one experience, explain concisely how was it happened. Was it interactive or engaging or not? If yes, explain how was it and why it was interactive and engaging. If not, explain why. Do not forget to provide your recommendation on how to make it more engaging and interactive. Provide it in one case as an example. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, silakan simak cuplikan video Synchronous Learning mata kuliah Desain Pembelajaran oleh Bapak Dr. Wes Anis Joromen MPD sebagai berikut. Ketika kita akan melaksanakan mendesain satu pembelajaran daringnya, maka kita harus mempertimbangkan yang pertama itu adalah pedagogic model. Nah, ya.
Jadi yang langkah pertama adalah pedagogic model. Sebenarnya ini yang cocok ini seperti apa nih pembelajaran yang harus terjadi? Bukan berangkatnya dari learning technology. Jadi yang pertama ini teman-teman sekalian, ya pedagogic modelnya ini, maka instructional strategisnya, nah IS-nya seperti apa? Ya balik sini teman-teman sekalian ya. Oke. Kemudian learning teknologinya kayak gimana nih? Nah, gitu yang cocok untuk mendukung ini sehingga nanti ini saling berkaitan. Nah, ini rumus pertama yang menurut saya teman-teman sekalian harus kita pegang bagi kita seorang instructional designer, ya. Jadi, ketika kita bicara pembelajaran, berarti kita bicara learning first, technology second. Ketika klik bicara tentang marketing dan marketingnya online, ya kan gitu ya. Yang kita pegang apa? Marketing principle dulu kan, bukan gitu kan. Marketing itu ada kayak gini-gini prinsipnya. Nah, bagaimana teknologi bisa support untuk proses jualan tersebut? Ya, tadi kita sudah simak penjelasan dari Bapak Dr. Uwais Anies Syaromman MPD. Menarik bukan? Dalam buku The New Virtual Classroom, Evidence-Based Guideline for Synchronous E-Learning yang ditulis oleh Ruth Colvin Clark dan Anne Quinn menjelaskan bahwa penggunaan perangkat kelas virtual sebenarnya memberikan lebih banyak kesempatan bagi pengajar untuk berinteraksi dengan peserta didik dibandingkan dengan kelas tradisional. Fasilitas respon tersedia dalam kebanyakan perangkat kelas virtual, diantaranya polling option for multiple choice type question, text chat, the whiteboard for text and graphic input, audio for verbal response, icons such as happy face to communicate feelings, breakout room for small group work, and application sharing for software practice. Clark and Quinn salah satunya membahas penggunaan whiteboard sebagai salah satu opsi interaktif dalam kelas virtual. Dalam kelas virtual tersebut, Pak Uwais menggunakan whiteboard untuk menjelaskan materi pertimbangan yang diperlukan dalam mendesain pembelajaran daring. Menurut pengalaman saya, penggunaan whiteboard dalam kelas virtual menjadi opsi yang sangat interaktif dan menarik jika dilakukan dengan baik, karena hal ini dapat memberikan lebih banyak kesempatan bagi pengajar untuk berinteraksi dengan peserta didik. Dan saya sebagai mahasiswa dapat lebih mencerna konsep yang diajarkan oleh Pak Uwais. Menurut Clark and Quinn, fasilitas whiteboard dapat digunakan untuk membuat berbagai macam aktivitas interaktif seperti brainstorming, mind mapping, dan membuat diagram. Aktivitas-aktivitas ini dapat membantu mengaktifkan siswa dan meningkatkan partisipasi mereka dalam kelas virtual. Clark and Quinn juga menegaskan bahwa penggunaan whiteboard harus disertai dengan instruksi yang jelas dan penggunaan contoh yang baik. Hal yang menjadi rekomendasi saya dalam beberapa konteks pembelajaran tertentu, jika memungkinkan, pengajar dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi aktif menggunakan whiteboard. Misalnya, dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menulis, menyoroti bagian tertentu, atau menggambar di whiteboard secara bergantian untuk menyatakan pilihan, pendapat, analisis, atau pemecahan masalah. Namun hal tersebut sebaiknya tidak dilakukan dalam kelas virtual yang besar. Jika semua orang menandai pada whiteboard, maka whiteboard tersebut akan dengan cepat penuh dan menjadi berantakan. Oke, demikianlah penjelasan saya, semoga bermanfaat. Salam pembelajar. Iya, Pak. Kalau saya menyoroti hanya satu ya, memang whiteboard. Tapi sebenarnya pengen dua yang disoroti sih, Pak. Ya. Yang satunya itu study case seperti itu. Study case yang Pak Wes tentang guru di desa, guru di kota, terus penggunaan PPT yang canggih gitu. Nah, 3 contoh studi kasus itu sebenarnya pengen saya angkat juga, tapi karena diminta satu, saya mengangkat whiteboard ya, Pak. Oke, well done. Mas Kelik, terima kasih, luar biasa ya. Jadi maksud saya kita bisa menggunakan learning technology dalam synchronous learning. Salah satunya adalah whiteboard, kebetulan yang memang ada di platform di Zoom ya.
Ini salah satu fitur yang ada di Zoom. Nah, di Zoom Cloud Meeting sendiri ada poll, ada apa lagi? Ada chat misalnya, kan gitu ya. Ada juga apa namanya kalau kita breakout room dan lain sebagainya begitu ya. Jadi nanti ketika teman-teman akan mendesain satu pembelajaran daring dan kebetulan yang akan salah satu kita optimalkan adalah synchronous learning-nya, let's say misalnya kita menggunakan Zoom Cloud Meeting sebagai platform, maka kita sebagai instructional designer itu kan harus melihat fitur-fitur yang bisa dioptimalkan di dalam apa namanya platform Zoom Cloud Meeting itu apa dan untuk apa. Nah, bagaimana kita mengaitkan pedagogic model itu kan misalnya gini. Kita akan menggunakan pedagogic model itu kolaboratif working group misal ya gitu ya. Misal ya contoh ya. Maka untuk hal tersebut bisa kita optimalkan apa? Breakout room. Betul enggak? Ya kan? Cuman apa yang harus terjadi di breakout room-nya kan gitu ya? Ya kan? Nah, jadi permasalahannya dari sisi teknologi pendidikan bukan breakout room-nya. Breakout room-nya kan hanya wasilah saja, ya kan? Hanya jalan saja kan? Hanya cara saja kan gitu ya? Hanya sarana saja dengan breakout room. Tapi apa yang terjadi dalam breakout room itulah yang dimaksud dengan learning-nya seperti apa. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita ikut dalam pelatihan atau workshop atau apa, ya kan kadang-kadang kita ada dalam breakout room kan gitu ya. Tapi kan yang jadi permasalahan adalah kualitas activities yang harus terjadi di dalam breakout room kayak gimana kan begitu. Betul enggak? Nah, itu berarti kan yang harus kita desain apanya? Learning activities yang harus terjadi ketika breakout room kan itu termasuk apa yang harus dicapai bagaimana setelah itu dan lain sebagainya gitu ya teman-teman sekalian. Itu kalau kita akan optimalkan breakout room ya. Kemudian teman-teman sekalian, kita belum bisa optimalkan misalnya polls ya, apa namanya polling ya. Nah, ini gimana untuk menjadikan satu karena tema daripada synchronous learning yang kita bahas di pelajaran kemarin itu kan masalah interaktivitas kan sebenarnya. Betul nggak? Ya kan? Maka learning is actually interaction ya. Ya kan? There is no learning without interaction. Semakin tinggi interaksi, semakin bagus ya. Nanti nanti ada hal yang menantang untuk teman-teman ya. Nanti akan belajar tentang interaksi ini. Teman-teman akan belajar tentang learning technology model dan learning activities model gitu ya. LAM dan LAM dan juga LTM ya dari Richard Kaladin. Saya nggak tahu topik yang keberapa, tapi itu nanti akan menarik buat teman-teman ya supaya sengaja saya sampaikan seperti ini supaya ketika nanti Mary, Hana, Helen mendesain pembelajaran daring itu jangan bayangkan pembelajaran daring itu seperti yang teman-teman terima ketika kuliah. Itu mah basic banget. Termasuk saya ya gitu. Termasuk sekarang ini loh teman-teman ya. Itu mah basic banget kan gitu ya. Basic banget artinya mostly yang kita lakukan kan kalau kita kemarin saya tunjukkan ke pedagogic model menurut Don Clark itu kan learning itu terjadi dari eksplisit dan tacit ya. Yang saya pakai kan eksplisit dan itu pun masih sifatnya information harvesting ya atau information dispenser kepada teman-teman ya. Tapi bukan berarti information dispenser pun tidak terlalu bagus kan gitu kira-kira begitu. Ya kan? Tapi itu bagus juga gitu kalau memang bagus nyampeinnya. Nah, gitu ya. Tapi maksud saya nanti kita explore learning technology lain yang bisa dilakukan. Ada juga misalnya nanti teman-teman coba untuk next week ya, saya akan assign teman-teman apa namanya secara kelompok begitu ya, mensimulasikan bagaimana menggunakan synchronous technology yang lain. Ya, misalnya teman-teman sekalian, bagaimana teman-teman coba secara kreatif ambil topik ya, misalnya
apa namanya, Delhi misalnya akan mengadakan satu aktivitas pembelajaran, gitu ya. Kemudian akan melakukannya dengan synchronous learning. Nah, learning technology yang akan dipakai, katakanlah platformnya MS Teams misalnya gitu ya, atau misalnya Zoom Cloud Meeting, atau misalnya Gmeet gitu ya. Nah, gitu. Teman-teman coba simulasikan, angkat satu topik, bagaimana agar itu lebih interaktif dengan memanfaatkan berbagai fiturnya. Satu. Atau teman-teman bisa gunakan interaktif synchronous learning technology yang lain yang memungkinkan. Misalnya apa? Misalnya Slido. SLI.do ya, kalau nggak salah, Slido. Kemudian bagaimana mengintegrasikannya dengan Mentimeter. Ya, kalau teman-teman pernah lihat di video, saya dulu sering menggunakan Mentimeter ya, untuk seminar ya, untuk yang hanya bicara yang pendek-pendek begitu. Kemudian misalnya Quizzes. Ya, gimana Quizzes gitu ya, interaktif ya. Saya coba sebentar lihat, Quizzes saya masih ada nggak ya, dulu pernah buat. Oke, saya tunjukkan saja dulu. Kalian nggak perlu masuk ke apa, nggak perlu join ya, sebenarnya nggak apa-apa. Contoh saja. Oh, nggak bisa di start ya kalau nggak ada yang join. Coba silahkan join ya di 27. Teman-teman bisa masuk apa namanya, Quiziznya, Quizizz.com. Kodenya 271388. Oke, sudah ada masuk 1, 2 ya, cukup segini aja dulu. Oke, kita lihat ya, kita start. Nah, ini hanya contoh saja teman-teman sekalian. Misalnya kita akan discuss tentang micro learning dan lain sebagainya. Misalnya saya akan bahas bagaimana menggunakan CBT metode ya, misalnya begitu. Maka saya ingin menjelaskan di sini, saya angkat video jatuhnya Nokia dan lain sebagainya gitu. Seperti ini. Nah, ini kita tayangkan, misal ya teman-teman sekalian. Sebentar. Employing over 100,000 people worldwide and boasting annual revenues of over $29 billion, Nokia has risen to become a global force. But its beginnings and history are as unique as the country where it all started. In this video, we'll examine the rise of Nokia and how it became one of the world leaders in mobile phone technology. Nah, setelah itu, this video is brought to you by Blinkist. If you enjoy learning about history, you're going to love the Blinkist app, which summarizes. Ya, maka anggaplah setelah nonton video ini, kita akan lakukan case base, teman-teman sekalian. Nah, case base-nya kita melakukan, tuliskan pendapat Anda, faktor apa yang paling membuat Nokia terpuruk. Nah, kita kira-kira begitu ya, teman-teman sekalian. Nah, ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa
Ini tak close dulu ya. Yes. Ini contoh ya teman-teman sekalian. Let's say misalnya saya menggunakan case-based teaching method. Ya, case-based teaching method dalam satu pembelajaran yang dilakukan dengan sinkronius. Ya kan? Ini contoh saja ya. Ini mata kuliahnya organisasi belajar ya waktu itu ya. Kemudian kita tidak dalam kelas ya, tapi menggunakan sinkronius, kebetulan katakanlah menggunakan Zoom Cloud Meeting. Ya. Kemudian saya gunakan platform lain, ya Quizzes, gitu ya. Quizzes itu kebetulan Quizzes kan bisa menampilkan video, bisa membuat polling, bisa membuat pertanyaan gitu ya. Oke. Sintaks daripada case-based teaching method itu adalah orientasi kasus yang pertama. Ya, case orientation ya. Jadi saya gambarkan kasusnya dengan menggunakan video kebetulan. Ya kan? Kemudian yang kedua itu adalah melakukan analisis dan diskusi, kan begitu ya? Ya kan? Nah, supaya sehingga apa yang harus kita desain sebenarnya adalah kalau dalam case base, poin-poin penting apa atau konsep-konsep apa atau critical analitik apa yang harus dibangun ketika mahasiswa kita ingin kita ajak mencapai tujuan pembelajaran itu kan? Tujuan pembelajarannya kan sederhana sih sebenarnya. Waktu itu misalnya mata kuliahnya urgensi organisasi belajar misalnya. Mengapa organisasi belajar itu urgent? Maka saya angkat misal 4 kasus ya. Misalnya kebetulan yang saya tunjukkan itu kasus yang pertama. Saya angkat kasusnya itu adalah kasus Nokia, kenapa jatuh. Ya. Kemudian yang kedua, kasus BlackBerry, kenapa? Ada yang sudah, Reni udah nggak pakai BlackBerry, dulu pernah punya, kalau saya pernah ngerasain ya. Ini kalau ada yang pernah ngerasain BlackBerry berarti udah faktor U ya teman-teman sekalian ya. Nah, Nokia. Kemudian kenapa itu yang namanya Android bisa bertahan? Ya. Kemudian berikutnya adalah iOS bertahan. Misal begitu ya teman-teman sekalian. Tapi pertanyaannya ketika kita bicara case-based teaching method, ya, konsep daripada urgensi organisasi belajar apa yang memang harus tergali oleh mahasiswa dari kasus-kasus tadi, kan begitu? Jadi bukan hanya sekedar kasusnya ya teman-teman, maksud saya. Gimana ya? Kan yang kita pegang pedagogic model kan gitu ya? Ya kan, pedagogic model. Dalam hal ini pedagogic modelnya adalah saya pakai case-based teaching method. Ya, case-based teaching method dilakukan dalam synchronous learning, berarti saya harus angkat kasus. Nah, sebagai instructional designer, kita harus mempertimbangkan bukan masalah kuisisnya kan? Iya kan? Bukan kan? Tapi kasus apa yang diangkat, cerita dalam kasusnya itu harus seperti apa? Yang bisa mengcover ya kan capaian pembelajaran tersebut. Misalnya bahwa kenapa organisasi belajar itu penting? Karena ada berapa faktor. Faktornya adalah perubahan teknologi, faktornya adalah customer expectation. Misalnya 2 itu ya, 2 itu. Maka ketika kita mendesain learning desainnya atau desain pembelajarannya daringnya, Rahmat sudah memutuskan pakai quizzes, fine, nggak apa-apa. Ya, dalam quizzes itu bisa menunjukkan kasus kan begitu ya, bisa melakukan tanya jawab untuk melakukan analisis terhadap kasus tersebut. Tapi yang harus jadi pertanyaan teman-teman, kasus yang diangkatnya harus kayak gimana, yang dapat menggambarkan bahwa pentingnya bahwa organisasi itu harus aware terhadap perubahan teknologi, kan gitu kan? Harus aware terhadap perubahan customer expectation, gitu kan? Gitu kira-kira ya. Harus aware terhadap tren perubahan budaya yang terjadi di dunia sekarang ini, gitu kan? Kira-kira gitu ya. Maka kalau misalnya 3 itu, ya 3 unsur itu harus bisa digali di dalam kasus itu, maka kasus yang diangkat itu harus dapat menggambarkan 3 unsur tersebut. Nah, saya anggap, teman-teman sekalian, saya anggap kasus Nokia jatuhnya Nokia bisa menggambarkan 3 unsur itu.
ya. Jatuhnya BlackBerry bisa menggambarkan 3 unsur itu, ya kan? Kemudian bertahannya iOS bisa menggambarkan 3 unsur tersebut, ya kan? Kemudian Android, ini bicara operating system semua kan sebenarnya kan ya. Nah, bertahan operating systemnya ada Android, ada iOS, Nokia itu apa Symbian ya waktu itu ya. Kemudian BlackBerry itu apa ya? iOS-nya BlackBerry operating system BlackBerry dan iOS-nya punyanya apa namanya? Punyanya Apple kan gitu ya kira-kira begitu. Nah, clear ya teman-teman sekalian. Jadi ketika mendesain pembelajaran itu berarti Klik misalnya sebagai instructional designer itu harus kerja bareng-bareng dengan subject matter expert. Iya kan? Betul enggak? Ya. Nah, jadi instructional designer kan nggak bisa kerja sendirian gitu ya. Betul enggak? Ketika seorang teknik sipil akan membuat jembatan atau teknik sipil akan membuat bangunan ya, maka dia kerjasama dengan arsitek, dia kerjasama dengan engineer listrik, dia kerjasama dengan engineering IT karena kabel-kabel IT harus masuk di mana ini segala macam kan kita nggak bisa sendiri kan gitu maksudnya, betul enggak? Ya kan? Nah, berarti ketika kita mendesain pembelajaran daring yang tadi, katakanlah Klik sebagai instructional designer itu sudah menguasai teknologinya, nggak perlu orang IT ya, ngerti fitur-fitur daripada Quizzes dan juga Zoom kan gitu, aman kan, satu aman ya. Kemudian yang kedua yang didesain adalah kasus yang terkait dengan pentingnya organisasi belajar. Kalau Klik bukan dosen di situ kan nggak ngerti itu. Ya kan? Ketika dibuat kasusnya, maka kita sebagai instructional designer hanya bisa menyarankan saja, oh kalau gitu kasusnya kayak gini loh yang diangkat, harus memenuhi unsur-unsur ini dan bisa ngangkat itu kan gitu ya. Oke, selesai di situ, maka baru dapat 1 loh dari CBT itu. Ya kan? Baru dapat 1 ya. Baru dapat kasusnya doang. Iya kan? Nah, kasusnya itu bisa dibuat tertulis, bisa kayak storytelling ya, diceritakan kan gitu kan? Bisa dibuat dalam bentuk video gitu kan? Kebetulan kasus yang saya angkat misalnya kayak tadi ya, kayak tadi itu diangkat dari video. Videonya bukan buatan sendiri, dapat mulung ya, dapat by utilization ya. Nah, kalau kata Pak Cecep kan ada by design, ada by utilization. Ini kebetulan by utilization. Nah, ketika kita by utilization, maka kita harus menjadi kurator memilih kasus yang dapat menggambarkan konsep-konsep yang ingin dicapai oleh peserta pendidikan kita ya. Peserta pelatihan, dan lain sebagainya. Oke. Setelah itu, apa yang mungkin dilakukan oleh learning technology tadi? Maka langkah berikutnya adalah mengajak para peserta untuk melakukan analisis. Itu kan sintaknya dari CBT kan? Case-based teaching method kan? Nah, ketika itu berarti PR instructional designer itu mengangkat bahan diskusi apa atau caranya gimana supaya dia bisa, nah kan gitu ya. Nah, kemudian diintegrasikanlah dengan apa tadi? Diintegrasikanlah dengan, sebentar, saya kok hilang lagi tadi kuisisnya kemana ya? Hilang lagi, bentar. Oke, kita tunjukin lagi. Ini dia ya. Nah, kita baru berhasil tadi menghasilkan 1 kasus ya teman-teman sekalian. Maka selanjutnya adalah kita mengajak mereka untuk mengangkat kasus tersebut dengan cara meminta mereka untuk melakukan analisis dan melakukan diskusi bersama di sini teman-teman sekalian ya. Nah, kalau kita perhatikan yang ini ya, tuliskan pendapat Anda faktor apa yang membuat Nokia terpuruk. Saya tanya nih Mary, ya, Mary,
kalau misalnya kita mengajak peserta untuk dapat menguasai, apakah dengan satu pertanyaan itu cukup? Sepertinya enggak, Pak. Enggak. Nah, gitu maksud saya begitu ya Bapak Ibu sekalian. Artinya ketika hanya seperti itu, berarti kan pedagogik model kita belum sempurna ya. Iya kan? Nah, itulah maksud saya, itulah hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang instructional designer. Iya kan? Nah, kalau kayak gitu doang ya enggak ini dong, tapi apa yang harus diangkat gitu ya. Jadi setelah itu, karena sintaks yang kedua itu kan kita ingin mengajak peserta melakukan analisis, mendiskusikan, dan mempresentasikannya. Begitu ya. Adapun tindak lanjutnya, mereka menganalisis elaborasi lebih jauh, kemudian dia mendiskusikannya dengan secara sendiri atau dengan kelompok, nanti dia mempresentasikannya. Boleh saja nanti Mary misalnya setelah ini ya, setelah ini dalam satu proses pembelajaran misalnya, ini setelah diputarkan videonya teman-teman sekalian, kemudian dilakukan ada beberapa diskusi yang diangkat oleh Mary ya untuk dapat memahami mahasiswa terkait dengan kasus ini. Kemudian selanjutnya dilakukan dengan assignment tambahan gitu ya, dengan kasus yang berbeda mungkin ya, dan dia menganalisis kembali dan mempresentasikannya kembali sehingga kuat gitu maksud saya ya. Nah ini kan Arif tuh ya, Reni Arif itu kan meminta dosen-dosen menggunakan pembelajaran partisipatif dan kolaboratif ya, diminta CBT. Tapi CBT ya CBT lah gitu, case aja diangkat, tapi sintaksnya belum bener ya gitu ya. Oke, nah sekiranya misalnya ya, sekiranya Febri misalnya ya, sekiranya Febri melakukan ini ya, melakukan pembelajaran seperti ini, ngangkat satu video, kemudian kasusnya kebetulan dibuat dalam video, kemudian ada beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk melakukan dia analisis dan diskusi dan nanti akan menyimpulkan dan mempresentasikan. Bisakah ya? Bisakah dilakukan di dalam tatap muka, Febri? Hal yang sama dilakukan dalam tatap muka, bisa nggak? Bisa aja, Pak. Bisa aja, kan gitu ya. Jadi, kesimpulannya teman-teman sekalian, instructional strategy atau yang lebih kecil, yang lebih sederhana lagi, instructional method, itu kan? Itu terjadi di tatap muka, betul, bisa. Tapi bukan berarti di e-learning atau di online learning, di Synchronous nggak bisa, bisa. Kan gitu ya. Nah, jadi kesimpulan kita teman-teman sekalian, online learning itu bukan metode. Ya, online learning itu bukan metode. Metode pembelajarannya apa? Online gitu ya. Kan lucu ya. Nah, orang TP ini lucu. Jadi, online learning baik yang Synchronous maupun asynchronous itu adalah bicara delivery strategi. Bicara moda pembelajaran. Ya, modanya kayak Ibu Putu itu kalau dari Blok M ke Rawamangun kan bisa naik gokar modanya, ya kan? Ya kan? Kalau punya duit. Ya. Kalau nggak punya duit naik busway nyampe nggak? Nyampe juga kan gitu ya. Itu maksud saya ya. Oke. Ya kan? Nah, gitu. Jadi moda pembelajarannya. Jadi teman-teman sekalian, itulah pentingnya pedagogic model ketika kita membicarakan pembelajaran daring. Ya, pedagogic modelnya. Nah, jadi walaupun dilakukan di dalam synchronous learning, juga menggunakan itu kan? Begitu ya, teman-teman sekalian. Oke? Nah, coba saya tanya Hana. Kalau itu kita lakukan dalam asynchronous, ya, case base ya, case base tadi. Ini nanti akan saya sampaikan di kampusnya Helen gitu ya. Kalau itu dilakukan di dalam asynchronous, bisa nggak case based teaching method tadi? Bisa. Bisa.
Cuman bedanya kalau dalam Synchronews itu real time interaksinya kan gitu ya. Tapi kalau dalam asynchronous enggak real time. Caranya gimana? Hana siapkan kasusnya ya, either tertulis boleh ya. Mau divideokan mau tertulis juga enggak. Kemudian Hana buat forum diskusinya kan gitu ya. Iya kan, untuk melakukan analisis kritis mereka, kemudian kemudian dibahas di situ, kemudian Hana lakukan moderasi diskusinya, ada kesimpulan diskusi dan lain sebagainya. Jadi itu case based, tapi asynchronous. Ya betul lah, ya kan? Nah, tapi kalau nggak selesai di situ, supaya lebih dalam lagi, bisa saja Hana memberikan assignment-nya dengan kasus yang dibuat oleh dosennya namanya Hana, kan gitu ya? Atau kasusnya diambil sendiri oleh mahasiswa, silahkan, kan bisa saja ya. Tapi unsurnya di dalamnya harus ada analisis kritisnya dia terhadap kasus itu, mencapai komponen-komponen apa istilahnya, pembelajaran konsep-konsep yang harus dia kuasai dengan kasus itu, kan gitu. Kemudian dia harus menyajikannya lagi kepada kita, kan gitu ya. Nah, maka itu case based teaching method itu nyampe. Oke. Nah, jadi untuk minggu depan, nih Klik udah ketawa-tawa, ya. Minggu depan saya tantang nih teman-teman, silahkan diskusikan dengan kelompoknya gitu ya. Kelompoknya coba buat synchronous learning ya, sinkronis saja ya. Nah, gitu ya. Teman-teman simulasikan ya. Nah, bagaimana melakukan synchronous yang baik. Nah, pilih salah satu tema, jangan banyak-banyak, sedikit aja topik sedikit apa gitu materi dari satu training ke atau workshop ke atau apa yang dilakukan secara sinkronius menggunakan satu pedagogic model tertentu. Ada jigsaw ya, yang kolaboratif. Pembelajaran kooperatif itu kan banyak. Ada PGT, ada macam-macam. Coba saya tantang, bisa nggak teman-teman laksanakan di dalam kalau kebetulan ya sinkronius ya online. Kita topiknya sinkronius gitu ya. Gitu ya. Ini penting teman-teman sekalian ya. Supaya jangan sampai teman-teman ketika kita beranjak dari tatap muka ke sinkronius ya. Ketika tatap mukanya itu adalah ceramah, sinkronius juga ceramah doang. Ya kan? Mending kalau ceramahnya ngangkat kasus gitu. Ini mah hanya bacain slide presentasi doang gitu ya. Ya terus di dalam kalau seperti itu kan tatap mukanya misalnya ya, mohon maaf ya. Ketika tatap muka seorang instruktur, widaiswara, guru atau siapapun, dia hanya bacain slide presentasi doang misalnya, menjelaskan terus tanya jawab. Bagus enggak? Dari sisi pembelajaran. Enggak kan? Iya kan? Terus giliran kena COVID deh, gitu kan? Physical distancing deh, social distancing deh. Maka nggak mau pembelajarannya pakai sinkronius kan itu. Nah, ketika sinkronius gitu juga, jadi nggak ada perubahan kan? Iya kan? Nah, gitu kira-kira begitu teman-teman sekalian. Oke? Nah, sampai situ aja ya tausiah hari ini. Tapi coba ingin saya tantang teman-teman sekalian. Boleh pakai Slido, boleh pakai learning teknologinya boleh pakai Slido, boleh pakai Mentimeter, boleh pakai kebetulan Quizizz tadi kan. Saya kira Quizizz nanti bakal ngalahin Kahoot ya. Kalau Kahoot kan hanya untuk trivia saja ya, lebih kayak ya nggak terlalu. Tapi Quizizz itu lebih yang saya sebutkan tadi kayaknya udah agak lebih ngelibas Kahoot lah ya, gitu. Walaupun perjalanannya awalnya bareng. Atau mungkin yang saya nggak tahu ada learning tools yang lain, kayak Flipgrid. Tolong gali ya teman-teman sekalian ya. Learning tool yang ada itu ada Flipgrid, ada Ponder atau apa gitu ya. Saya juga bingung ya. Banyak ya. Pool apa ya? Banyak Nearpod juga banget. ada, Pak. Apa Nurul? Nearpod, Pak. Ya, ada Mirko, terus apa lagi gitu sih. So, apa ya banyak banget itu yang kita ini, ya. Nah, tolong teman-teman gali itu ya supaya kita orang TP nggak ketinggalan. Nanti IT-nya harus kekejar gitu maksud saya. Nah, boleh nggak? Boleh ya, Bu Putu, kita challenge ya. Nah, kita challenge teman-teman menyiapkan itu dan lain sebagainya supaya bisa
teman-teman bisa mendesain synchronous learning activities yang memang benar-benar efektif. Bukan hanya sekedar efisien. Pokoknya prinsipnya kalau bicara e-learning itu, jangan gadaikan efektivitas demi efisiensi. Teknologi membuat efisien, betul, tapi tujuan kita adalah efektif. Yang maksud efektif itu capaian pembelajaran yang jadi patokan utama, bukan masalah ini lebih gampang, lebih mudah, lebih cepat dan lain sebagainya, kan begitu ya? Nah, gitu. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan. Masuk tuh deh. Silahkan, ada pertanyaan teman-teman. Bapak tadi pesan Bapak belum makan ya? Dek, pesan ini, Dek. Pesan GoFood aja, Dek. Itu Bapak buka apa itu? Bapak buka itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Pak, boleh. Liberius, mantap. Ayo, saya silakan. Keren. Pak, maaf Pak, mohon izin. Berarti untuk tugas berikutnya kita mendesain pembelajaran sinkronus, tapi berarti kita record apa yang kita lakukan ya Pak? Iya, Begitu ya? betul, direkod. Tapi kalian ceritakan ya. Maksudnya gini, disimulasikan dulu, kan utuh kan. Setelah itu diedit, ini ketika ini ingin sintaks yang mana, ini yang menjelasin gitu maksudnya. Ya kan? Kayak saya tadi, ini ngejelasin ininya, ini. Misalnya, kayak saya tadi kan saya jelasin bagian ini kasusnya loh ya. Nah, pada kualitas kasusnya kayak gini-gini. Pada bagian ini kan sintaksnya itu adalah untuk melakukan analisis dan diskusi kan. Nah, setelah itu nanti akan presentasi. Kebetulan itu sintaksnya case-based teaching kan gitu ya. Kalau sintaksnya nanti project based kan lain lagi gitu. Tapi kalau project based itu di dalam Synchronous itu nggak bisa sendirian sinkronis ya proyeknya, tapi ada yang asinkron dan sinkronis nanti akan kelihatan. Tapi kita fokus kita di sinkronis ya, maka pilih aja pedagogic model yang common mungkin yang sering terjadi di kita ya. Banyak kan? Oke. Ya begitu, Brian, thank you. Ya Pak, makasih Pak. Siap. Kalau pengantin sinkronis apa asinkronis nih? Apanya, Pak? Itu Pak, orang saya larang itu ya, satu ruangan itu nggak boleh gitu. Tapi kenapa ini terjadi? Ya mohon maaf ya, Reni saya nggak bisa hadir. Nggih, Tapi tidak mendoakan apa-apa, saja. Pak. Ya, Ya, oke. terima kasih, Bapak. Ya. Pak, satu lagi Pak, boleh bertanya? Boleh, 10 boleh, Bian. Mau 10 nggak apa-apa. Ya. Pak, jadi Nanti ya, setelah Pak. itu Gunawan tanya katanya. Mohon izin Pak, jadi kemarin itu Pak saya membuat tugas yang kedua itu tentang sinkronus itu. Saya menemukan beberapa kajian bahwa untuk membuat pembelajaran sinkronus menarik itu salah satunya gamifikasi Pak. Jadi berarti gamifikasi itu masuk ke dalam pedagogic model ya Pak ya? Ya. Gamify ya. Jadi gamified itu maksud saya gini. Itu kan kategorinya game. Permainan ya. Ada pure game ya, ada permainan secara umum kayak main congklak, main apalagi catur gitu ya. Main yang ada strategi juga ya. Catur kan termasuk strategi ya. Kemudian ada game itu game based education, berarti digunakan untuk edukasi. Jadi tapi itu pure permainan tapi untuk edukasi. Tapi kalau gamifikasi itu game yang diaplikasikan untuk kita, tidak benar-benar game. Ya kan, misalnya di Quizizz itu kan ada leaderboard. Cepet-cepetan kayak di Kahoot. Itu kan gamified namanya. Jadi question and answer itu di gamified. Jadi seolah-olah seperti game ya. Nah, gitu.
Itu boleh, ada seperti itu boleh, tapi dalam konteks apa namanya pedagogic model yang lain. Jadi, nah kalau kita bicara pedagogic model, maksud saya di dalam pelaksanaannya boleh lebih dari satu metode maksudnya ya gitu ya. Jadi maksudnya Brian tadi ada game, ada di gamify, tapi sebelumnya ada ngangkat case juga dan lain sebagainya kan gitu ya. Betul gitu ya. Thank you. Oke, Rahmat. Rahmat dengerin lagu dangdut atau lagi dengerin Vicon ini? Dengerin Vicon, Pak. Oh, dengerin Vicon. Sambil dangdutan. Enggak, Pak. Sambil denger hujan, Pak. Yang denger. Iya, hujan nih gak berhenti-berhenti nih, aduh. Oke, siapa lagi? Agung, Ifni, Saya mau silakan. bertanya, boleh, Pak? Hana, silakan. Ya, oke, Pak. Saya mau bertanya. Ini berdasarkan mungkin pengalaman saya ngajar di sekolah ya, Pak. Ya. Beberapa kali saya kan juga pakai gamifikasi kayak quiz, Mentimeter, Kahoot. Tapi kebanyakan beberapa anak tuh mereka cuma seru di game aja, tapi nggak dapat esensi dari suatu materinya, Pak. Itu apakah emang pasti akan ada juga ya seperti itu ya? Jadi Betul. kayak, oh asik, seru-seru gamenya, tapi esensi dari materinya itu nggak dapat sebenarnya. Iya. Ya, makanya memang ada satu apa ya? Satu hal yang harus kita lakukan kan untuk motivasi mereka ya teman-teman sekalian. Untuk motivasi maka dibuat fun, dibuat apa ya? Joyful gitu ya. Dibuat menarik segala macam, tapi kita itu bicara oke lah ada unsur entertainnya. Tapi kan kita bukan pure entertainment kan gitu ya. Walaupun kita sebut misalnya edutainment, tapi kan jangan lebih besar entertainment-nya daripada edunya. Artinya edunya harus nyampe. Nah, nggak apa-apa, ada Kahoot, ada lain sebagainya gitu kan untuk edutainment. Tapi kalau tiap hari, tiap topik itu selalu ada Kahoot, mereka bosan nggak kira-kira? Bosan. Oke, jadi tujuan kita itu memang bukan pada entertaining-nya. Tapi entertaining-nya itu bagian dari prinsip pembelajaran loh, Anda jangan lupa. Ya, misalnya kalau kita ngacu ke teori pembelajarannya Robert Gagne, itu ada apa namanya nine event of instruction. Nine event of instruction. The first event itu adalah gaining attention. Iya kan? Gaining attention. Jadi kalau nggak bisa melakukan menarik perhatian kan nggak. Jadi entertaining elemennya memang penting. Kemudian estetika elemennya juga penting. Artistik elemen juga penting ya. Tapi jangan terkooptasi oleh artistiknya gitu. Makanya ketika Hana bikin slide presentasi katakanlah kan unsur desain komunikasi visual penting. Ya, huruf, warna, tata letak itu penting. Tapi juga ada unsur lain, esensinya nyampe enggak gitu, kira-kira begitu ya. Ini saya berikan contoh sederhana ya. Ada seseorang misalnya bikin slide presentasi yang ingin menjelaskan apa namanya bahwa sebagian besar pekerja di satu negara namanya Jepang itu adalah part-time workers itu adalah perempuan. Contoh ya. Maka yang ada di slide presentasi itu ada gambar kerumunan orang, kan itu ya, perempuan sih, tapi nggak jelas apakah Jepang atau bukan. Tulisannya di situ, ya, 30% part-time workers adalah apa namanya men dan 70% adalah woman misalnya gitu ya, gitu. Oke, itu sebenarnya dari sisi teknologi pendidikan kan kurang bagus. Iya kan? Itu terlalu apa ya? Terlalu redundant. Terlalu banyak yang divisualkan tapi tidak penting. Maka kita harus buang yang tidak penting itu. Yang mana yang harus dibuang tidak penting? Kalau udah 30% laki-laki, itu udah pasti 70%-nya adalah wanita. Ya kan? Walaupun in certain countries gitu ya, ada male, ada female, ada others gitu yang kita nggak jelas. Tapi kita secara umum kita sampaikan begitu. Maka di dalam slide itu adalah cukup 70%
part-time workers in Japan, nah gitu ya, are women. Jelas kan? Jadi nggak perlu lagi ada sekian kan gitu. Kemudian visualnya ya cukup satu orang gambar, jangan banyak orang, tapi yang menunjukkan orang Jepang. Ya harus matanya sipit ya, jangan kulitnya ya ini, rambutnya ini mah ada wanita rambutnya keriting, kulitnya hitam, matanya nggak sipit. Nah itu nggak nunjukin gitu. Contoh ya, artinya maksud saya artistik penting, entertain penting dan lain sebagainya. Nah, makanya dalam kasusnya Hana tadi memang harus kita pikirkan ulang. Ya kan? Apakah yang kita kejar itu entertainnya atau yang mana? Kan gitu ya. Padahal yang ingin kita kejar adalah penguasaan dia terhadap materi yang disebut dengan hard skill, kan gitu ya. Dan juga jangan lupa hidden agendanya atau hidden kurikulumnya adalah soft skill-nya terbangun. Kayak kreativitas, problem solving, kayak gitu-gitu kan. Ada hidden agenda ya Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Baik di sekolah maupun di perguruan tinggi maupun unsur pendidikan yang lain. Berarti ada yang salah di desainnya kan Bu ya? Ya, berarti nggak salah kan Bu Hana sekolahnya di sini gitu, di TP gitu. Nah, itu tantangan TP-nya gitu. Karena kita itu solving learning problem kan begitu ya. Baik, terima kasih ya Pak. Ya. Ibu Putu gimana? Mas Agung? Pak, boleh sedikit pencerahan, Pak? Febri? Ya, Febri ya ini. Ya, Pak. Tadi kebetulan saya baru lihat YouTube, Pak, di pesantren di Yogyakarta, Pak, untuk orang tuli. Seandainya kita membuat video untuk sasarannya orang tuli itu, berarti kita nggak perlu ada audionya ya, Pak ya? Atau tetap dimasukin audionya, Pak? Enggak perlu. Nggak perlu ya, Pak ya? Ya. Baik, Tergantung kita peruntukan videonya itu untuk siapa. Kalau kita peruntukan untuk semua yang dapat mengakomodir orang tuli, berarti kita kedepankan visualnya daripada voice over atau ada narasi atau ada apapun ya gitu ya. Ya. Tapi ada apa namanya bahasa isyaratnya. Yang ya saya juga nggak ngerti lah itu gitu-gituan kayak gitu ya. Apa Bisindo atau di Indonesia pakai apa ya gitu ininya apa namanya itu harus seragam itu secara internasional. Nah yang jadi masalah adalah untuk di Indonesia kadang-kadang banyak yang orang tuli ya gitu ya dia nggak ngerti bahasa isyarat karena orang tuanya nggak ngajarin atau sekolah juga nggak ngajarin dengan standar isyarat yang dipakai bersama itu kan bahasa yang harus sama ya. Nah di Indonesia kebetulan saya dulu zaman Reni dulu kan saya ngurusin itu juga ya Ren ya pembelajaran khusus gitu ya pendidikan khusus gitu. Cukup sedih juga di kita karena bahasa sendiri ada dua di kita bahasa isyarat yang itu ribut aja gitu komunitasnya ya. Ini pakai Bisindo atau pakai apa gitu kan gitu. Nah itu kan lucu. Yang kasihan yang jadi korban kan orang-orang tuna kalau tuna yang nggak dengar itu ya. Tuna rungu sorry. Kira-kira begitu ya teman-teman sekalian. Tidak apa-apa. Kemudian termasuk istilah-istilah juga hati-hati ya untuk orang-orang difabel itu. Gitu. Misalnya tunarungu itu kadang-kadang orang-orang tunarungu nggak mau disebut tunarungu, mereka yang disebut tuli. Jadi ya kita ya sangat hati-hati karena kita harus berempati dengan mereka. Karena salah kata tuh juga. Saya pernah ngalamin gimana, luar biasa salah nyebut gitu mereka. Nanti ngangkat komunitas segala macam, wah bisa rame deh. Baik, Pak. Jadi gitu aja sebenarnya. Kalau ditujukan untuk semua bisa terakomodir, berarti narasinya tetap ada, tapi itu untuk orang lain. Tapi untuk dia, toh ada narasi pun dia nggak kedengeran sebenarnya, ya kan? Tapi kedepankan unsur visualnya, gitu ya. Kira-kira begitu. Toh kita juga sebenarnya ketika nonton film misalnya, ya, katakanlah film India yang nggak ada subtitlenya, ya. Kan sama aja narasinya percuma kan gitu. Tapi kan adegannya dengan adegan begitu dengan visualnya kan kita paham sebenarnya. Iya kan? Walaupun nggak ngerti.
Makanya Charlie Chaplin dulu laku ya, walaupun nggak ada suaranya gitu ya. Mr. Bean kan laku ya, walaupun nggak ada suaranya. Ya. Oke, menantang ya teman-teman sekalian. Nah, dunia teknologi pendidikan menantang. Sayangnya yang kelihatan di kita oleh orang TP tidak menunjukkan KTP-nya ya, lebih KTP orang lain gitu, yang nggak belajar TP. Siva, silakan. Boleh on cam, boleh enggak sih Pak? Di unmute dulu. Baik Pak, mohon izin bertanya. Mohon maaf ya Pak, belum bisa on cam. Pertanyaannya gini Pak, kan kalau misalnya pembelajaran lewat Zoom nih Pak, biasanya kurang interaktif ya Pak, misal dari pesertanya gitu. Nah itu selain pakai tools yang tadi gitu Pak, sebetulnya kan ada peran mahasiswa dan dosennya juga ya Pak untuk pembelajaran itu. Nah kira-kira strateginya itu gimana ya Pak supaya keduanya itu saling keterlibatan gitu dan pendalaman materi si kontennya itu ya sampai paham gitu sebetulnya. Tapi kan sejauh ini tuh saya merasakan kayak udah sekedar kayak Bapak tadi bilang gitu kan, cuma kayak presentasi, tapi nggak pakai case-case kayak yang permasalahan-permasalahan yang terjadi gitu. Nah, itu kayak gimana ya Pak, supaya misal nih nanti saya menjadi pendidik kayak gitu kan, keduanya itu bisa terkendalikan gitu. Terima kasih Pak. Dari sisi peserta didik, memang ada faktor ya yang berpengaruh ya, misalnya motivasinya, kemudian motivasi internal, apakah motivasi eksternal, mungkin juga situasi dan kondisi dan lain sebagainya. Itu hal yang berbeda lah kita akan ini kan. Tapi bagi kita sebagai seorang desainer pembelajaran, kita memahami bahwa kalau ini untuk orang dewasa, pembelajaran yang kayak gini nih yang cocok-cocok gimana gitu ya. Misalnya kalau untuk orang dewasa itu lebih banyak nggak boleh pakai teori banyak-banyak gitu kan, lebih baik praknya saja diangkat kemudian baru dimasukin ke sana kan gitu. Itu cara sebenarnya teman-teman sekalian, tetap kita desainnya seperti itu. Nah kemudian dalam pembelajaran juga kalau monoton ya, yang monoton itu kan yang sering kita lakukan terjadi itu dalam perkuliahan kan, monoton banget kan, dosen 1, dosen 2, dosen 3 ya caranya gitu aja semua kan gitu ya, monoton, kerasa kan oleh teman-teman, begitu ya maksudnya? Kerasa kan? Nggak enak kan? Nah, Iya, jadi Pak. ketika teman-teman nanti akan desain, jangan itu yang ditiru maksud saya. Nah, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ada hal-hal baru, ada informasi baru, ada sesuatu yang oh ya ini saya loh nanti ketika ini dan sebagainya. Nah itu juga tantangan bagi seorang instructional designer ya. Kalau misalnya Siva sebagai guru dan juga seorang instructional designer kan harus mikirkan itu. Tapi yang jadi masalah guru itu kan mungkin KTP-annya kurang gitu ya. Masalahnya kan gitu ya. Nah, tapi jangan-jangan guru juga KTP-annya lebih walaupun nggak kuliah di TP. Malah lebih banyak yang begitu gitu ya kan itu. Nah jadi disitulah memang teman-teman sekalian kita harus mendesainnya sedemikian rupa ya agar menarik, interaktif, apalagi menyenangkan, tapi ya tadi itu tujuan pembelajarannya tercapai gitu ya. Memang kalau di dalam pembelajaran kayak kita sekarang ini ada satu hal yang mengikat ya, mengikat. Sejelek apapun cara ngajar si US ya, sekering apapun materi yang disampaikan oleh si US, karena kalian harus memperoleh nilai, maka apapun yang diminta si US itu dilakukan, benar nggak? Ya kan? Jadi ada satu pengikat dalam satu proses pendidikan formal. Apa itu? Itu yang disebut dengan civil effect.
Kan ada civil effect-nya. Ya, Deli itu, Brian itu nggak mungkin WA saya berkali-kali ya Brian ya. Kayak minum obat gitu 7 kali sehari. Karena saya sangat apresiasi Brian karena sangat menyesalnya sekali gitu karena tidak terkumpulkannya sesuai dengan deadline. Saya sangat apresiasi teman-teman sekalian. Ya. Nah, itu berarti ada semacam external motivation yang saya berikan. Secara eksternal kan termotivasi teman-teman untuk mengerjakan ini. Oke. Seandainya ya teman-teman sekalian, ini saya jadikan kasus misalnya. Teman-teman kan udah submit semua nih, kecuali Muhammad Wahid. Kan 26 teman-teman udah submit semua ya. Saya tidak periksa ya, misalnya, ya, kayak kasuskan saja misalnya, biar saya punya waktu nggak usah meriksa teman-teman tugasnya. Ya, tugas ini misalnya saya tidak periksa. Ketika tugas teman-teman ini harusnya kemarin sudah saya lihat, kan harus sudah kemarin saya lihat ya. Dan hari ini teman-teman sudah mengharapkan kan ada semacam itu. Coba jujur aja, kalian kecewa nggak sekarang ini? Kecewa nggak? Brian, kecewa nggak? Ya Pak, kecewa. Kecewa kan gitu ya. Nah itu berarti si Wes jolim kan terhadap teman-teman. Nah itu juga gitu yang menyebabkan salah satunya kenapa pembelajaran itu juga gitu ya. Nah tapi teman-teman sekalian, ketika misalnya saya bilang seorang instructional designer nanti akan menemui akan menemui challenge yang seperti nanti akan kalian lakukan, kalian mulai terbersit, oh iya ya gitu. Berarti udah ada internal motivation kan? Cara motivasi internal kalian udah mulai muncul nih. Oh ya nanti saya akan desain kayak gini. Ya oke ya. Oke. Oke siap ya. Berarti hari Sabtu ya maksimum ya. Teman-teman sudah dapat umpan balik dari saya, mudah-mudahan ya, karena kemarin saya lagi ngerjain banyak untuk penerimaan mahasiswa baru dan lain sebagainya, nggak sempet ya, baru semalam juga pulang jam berapa gitu, kira-kira begitu. Oke, tapi harusnya itu jangan jadi excuse ya, gitu ya Brian ya. Bapak beralasan aja gini kan, harusnya jangan ya Brian ya. Nah gitu, omelin saya dong sekarang. Silakan Brian. Ini saya beri kesempatan Brian untuk ngomelin saya. Nah. Ya Pak. Pak, saya mau bertanya. Pak, boleh? Ya. Satu lagi. Boleh. Ini Pak, kemarin di video yang di LMS yang Bapak bagikan itu kan ada tips-tips pembelajaran sinkronis yang baik. Salah satunya di sana tuh dijelaskan tentang ada tips yang ketujuh, yaitu Pak, keep cognitive load small. Keep cognitive load small. Itu maksudnya gimana Pak? Apakah kita dalam pembelajaran sinkronis itu kita tidak memperluas materi yang nanti kita berikan ke anak-anak, ataukah kita memperdalam materi yang kita berikan saat itu, atau gimana Pak? Maksudnya gini kan, nanti kalau seandainya saya dan teman-teman kelompok mendesain pembelajaran sinkronus, takutnya yang itu Pak, yang keep cognitive load small itu jadinya melebar, maksudnya tidak seperti yang diinginkan dalam. Oke. Mantap itu pertanyaannya. Ini yang bisa jawab Deomesta deh. Coba Deomesta jawab. Maksudnya apa? Ini kurang tahu juga Pak. Belum paham Pak. Boleh saya jawab Pak, persepsi saya? Ya, Bu Suryanti nih, orang diklat bisa jawab nih. Ayo silakan. Izin Pak, video kamera saya lagi bermasalah. Beli laptop baru antar besok. Sepemahaman saya Pak, seluas pemahaman saya tonton juga video tersebut. Jadi
keep cognitive load small itu artinya pertahankan beban kognitif. Artinya anak-anak setiap orang itu beban kognitifnya berbeda. Penerimaan dia dan pemahaman dia terhadap suatu hal itu berbeda. Ada orang yang bisa menerima sekian slide dalam satu waktu, ada yang hanya sekian slide. Jadi misalnya gini, gimana sih penjelasan kita itu jangan terlalu panjang, jangan juga terlalu berat. Mungkin seperti yang sudah disampaikan Pak Wes, videonya itu atau penjelasan kita itu diberikan sebagian, misalnya nih dalam 30 slide atau 20 slide kita kasih dulu nih 10 slide pertama yang lebih yang ringan, ibaratnya pengantar awal. Kemudian mungkin dari 10 slide tersebut, penjelasan tersebut dengan berbagai metode yang kita sampaikan, kita evaluasinya boleh dengan gamification dan lain-lain. Jadi maksudnya itu beban kognitif setiap orang itu berbeda. Jadi bagaimana kita mendesain metode yang kita sampaikan supaya siswa kita atau peserta kita itu dapat menerima materi tersebut dengan baik, dengan lebih jelas. Jadi memang sih kita nggak bisa membeda-bedakan ya, satu kelas 30 orang atau 20 orang, terus yang ini dikasih ini metode yang ini bermacam-macam, memang tidak bisa sih. Tapi itulah yang disampaikan bahwa jangan terlalu memberikan terlalu banyak. Seperti kemarin contoh teman kelompok yang memberikan kita materi apa ya, pada mata kuliah apa yang sampai media dan sumber belajar, Bu. Ya, iya benar Mbak Ismi. Sampai 70-80 slide, bahkan Bu pengembangan media dan sumber belajar ya, Pak Cecep atau Bu ini kemarin tuh, Bu Indi sampai merasa, wah banyak banget ini materinya. Seperti itu Mas Brian. Sepemahaman saya, seluas pemahaman saya Pak Ules, mohon maaf kalau ada kekurangan, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, jadi ada apa istilahnya cognitive load yang harus kita perhatikan. Apa yang kalau pada kesempatan ini biasanya ya, kalau kita ingin sewaktu-waktu Klik kan suka diminta jadi pembicara misalnya, atau Hana lah ya, atau Deli. Maka ketika kita jadi pembicara, ini contoh kecil saja ya, itu kan 2 jam ya, paling maksimum ya, 2 jam. Maka yang dipikirkan oleh pembicara itu biasanya adalah materi apa yang saya sampaikan. Benar enggak? Saking yang dipikirkan itu adalah semua materi ingin disampaikan, itu kan nanti orang-orang muntah yang dengernya. Udah nyampeinnya juga gitu, yang disampaikannya entah mana yang harus difokuskan ke mana yang mana kan gitu ya teman-teman sekalian ya kan. Maka itu dia akan muntah, dan itu saya sering lihat di banyak di banyak acara-acara kayak gitu. Jadi nggak fokus, nggak ke mana yang harus kita lakukan. Gitu ya. Saya pernah 2 jam cukup 3 slide. 3 slide ya. Slide pertama itu adalah pembukaan nama dan slide kedua isi, slide ketiga terima kasih. Bisa gitu nggak? Bisa. Oke. Tapi bukan itu yang kita maksud. Jadi itulah sebabnya dalam pembelajaran daring teman-teman sekalian, maka kita harus pecah-pecah materi itu menjadi kecil. Ya kan? Supaya teman-teman yang mendengar itu tidak terjadi istilahnya kognitif load-nya itu terbebani banyak. Nah, jadi jangan pikirkan apa yang bisa ditambahi, tapi pikirkan apa yang bisa dikurangi, tapi fokus one by one. Ya kan? Nah, itelah sebabnya dalam pembelajaran daring, khususnya di dalam pengembangan konten, itu kita lebih mengenal istilahnya CHUNK. Chunking. Nah, slice by slice. Oke, slice by slice. Nah,
Dari hasil penelitian sebagai contoh misalnya untuk konten video gitu ya, konten video itu kan maksimum itu kan 6 atau 10 menit juga udah kelamaan kan gitu ya. Betul enggak? Nah, tapi 6 menit itu untuk satu topik, satu tema kecil, bagian kecil. Ketika ada 10 video yang 6 terus disatukan sebenarnya jadi utuh. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ada orang teman-teman sekalian ya, misalnya Febri dikasihkan ada satu coba ya saya lihat yang punya. Coba ya kita lihat ada video saya misalnya, tak buka dulu. Kita lihat dulu ya, misal ini contoh saja. Kita lihat di playlistnya misalnya. Oke. Ini ada 10 video ya teman-teman sekalian ya. Ini ada 10 video ya. Di dalam 10 video ini saya buat jadi beberapa segmen ya. Ada bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, bagian 5, bagian 6, bagian 7 dan bagian 8. Ya, masing-masing pendek-pendek gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, ini untuk menghindari cognitive load. Oke. Dari 8 tadi ya, Brian ingin nonton yang kedua dulu, nggak apa-apa. Tapi Rahmat ini nonton yang keempat dulu. Ya, tapi nanti ujung-ujungnya selesai gitu maksudnya. Paham nggak maksud saya? Iya kan? Vio nanti akan melihat bagian yang saya ingin lihat yang belakang dulu. Tapi ujung-ujungnya semuanya selesai gitu. Nah, ini yang memungkinkan terjadi pembelajaran menjadi hyper learning. Hyper learning berarti non-linear. Anak mulainya dari 1, klik mulainya dari 1, tapi setelah 1, anak ketiga, klik keempat. Ke bagian keempat gitu ya. Sah-sah saja. Gitu ya. Itu namanya salah satu cara bagaimana kita untuk melakukan kognitif, tidak membebani kognitif load. Nah, contoh lain yang diberikan untuk tidak membebani kognitif load itu, mohon maaf ya bagi orang Muslim, Brian apa? Kristen apa Muslim apa? Kristen, Pak. Hah? Apa? Kristen. Oke. Kristen misalnya kalau di Muslim kan ada khutbah. Kalau sembahyang Jumat. Ya kan? Kalau Kristen mungkin di ibadah itu kan ada ceramah lah ya atau ada apa begitu ya? Sama Pak, Ya khotbah kan? juga. Ya, khotbah juga ya. Nah, khotbah itu teman-teman sekalian itu bagi Muslim itu disunahkan ya untuk ngangkat satu tema kecil kan nggak boleh ngangkat yang iya kan? Dan disunahkan juga jangan lama-lama, nanti ngantuk gitu. Itu yang dimaksud dengan salah satu contoh cognitive load juga gitu ya, untuk yang diangkat. Jadi nggak pernah. Nah, tapi dalam pembelajaran juga begitu ya, apalagi dalam penyajian konten yang akan disampaikan di channel tertentu ya, di saluran-saluran konten tertentu ya dibuat pendek-pendek. Itu kira-kira begitu teman-teman sekalian. Thank you, Brian. Ini pertanyaannya bagus ya. Jadi keep it small, keep it chunk, ya, keep it ini. Tapi sebenarnya itu secara keseluruhan. Yang terakhir, teman-teman sekalian, kenapa juga harus perhatikan cognitive load itu dari prinsip teknologi pembelajaran. Ketika kita menyampaikan materi itu harus punya prinsip mastery. Mastery itu sampaikan satu tema kecil, selesai gitu. Jangan cangkangnya doang. Dalam, ya kan? Fokus dan dalam. Baru pindah lagi ke
hal yang spesifik lain, fokus dan dalam. Spesifik lain, fokus dan dalam. Itu anjuran teknologi pendidikan supaya nanti yang belajar itu tidak hanya memperoleh cangkangnya doang, ya kan? Nah, itu yang diharapkan terjadi deep learning. Jadi ada elaborasi dalam lagi. Tapi bukan surface learning. Surface learning itu tahu banyak tapi nggak ada isinya. Kayak baca koran sobek. Iya kan? Ya, bukan sobek kan lihat judulnya doang. Seolah-olah dia ngerti dalamnya, padahal dalamnya nggak seperti itu. Gitu kira-kira begitu. Thank you, Brian. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke, next. Pak, menyambung yang pertanyaannya Mas Brian dan penjelasannya Mbak Yanti tadi, Pak. Berarti kalau untuk kita menyampaikan materi-materi itu tadi seperti beberapa video yang harus disampaikan, berarti kita tetap harus memperhatikan waktu yang dialokasikan gitu ya, Pak ya? Ya, misalnya gini Bu, ya kalau dalam mengemas pembelajaran, khususnya yang menuntut belajar mandiri tinggi ya, kayak pembelajaran daring begitu. Kalau Ibu punya topik, ya. Nah, topik ini nanti Ibu sesuaikan. Misalnya begini. Kalau topiknya itu adalah reproduksi pada tumbuhan, kan beda. Ruang lingkupnya reproduksi pada tumbuhan untuk SMP, SMA, atau kita kuliah di biologi misalnya kan gitu ya. Oke. Nah, tapi setelah dipilah-pilah, maka itu reproduksi pada tumbuhan misalnya vegetatif atau generatif. Kita pecah lagi dalamnya itu sampai kecil-kecilnya itu mastery tapi untuk lingkup SMP gitu kan gitu kayak gitu. Jadi agak lebih supaya yang mereka tahu ini memang dalam tentang hal tersebut gitu. Ya. Ya udah toh. Oke. Ada lagi teman-teman? Oke ya, nggak apa-apa ya. Yang penting ada tantangan lagi ke depan ya. Ini yang menarik. Kita akan belajar bagaimana mendesain synchronous learning, teman-teman sekalian. Tolong pilih salah satu metode atau apa. Jadi boleh satu atau dua metode ya dilakukan di dalam satu atau lebih juga nggak apa-apa. Silakan teman-teman simulasikan dan waktunya 2 minggu ya. Jangan kalau 1 minggu kalian nanti keleleran juga dengan tugas-tugas yang lain kan gitu ya. Ini juga cognitive load juga ya, Brian ya. Oke, kita lakukan 2 minggu supaya saya juga bisa tarik nafas juga gitu teman-teman sekalian dan teman-teman bisa memikirkan yang terbaik begitu. Kita belajar berlatih bagaimana mendesain pembelajaran sinkronus ya. Yang sinkronus dulu ya teman-teman sekalian. Oke, kita stop nih. Kita stop ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Saya harus menyiapkan materi nanti untuk rapat jam 1. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih.